Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Buya Eko selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Hukum, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baik, adapun di sini tujuan saya yaitu untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Baik, nama saya Opi Wandasari, NPM 1802010031, semester 4 reguler, prodi Hukum Keluarga Islam. Dan untuk melaksanakan ujian, di sini saya akan menunjukkan kartu ujian saya. Menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan yang Anda pahami tentang perkembangan sosiologi hukum serta pemikiran Max Weber dan Emil Durkheim tentang sosiologi hukum. Baik, yang pertama yaitu perkembangan sosiologi hukum. Sosiologi hukum yaitu pertama kali dikenalkan oleh Anzalotti pada tahun 1882, dan ini mulai berkembang pada Amerika dan Eropa. Selanjutnya perkembangan sosiologi hukum berkembang ke seluruh penjuru dunia. Saya di sini akan membahas di Indonesia. Di Indonesia, sosiologi hukum pertama kali dikenalkan sebagai mata kuliah yaitu di Unpad pada tahun 1970-an, dan resmi yaitu sebagai mata kuliah pada tahun 1976 yang digagas oleh Kusuma Atmaja. Baik, mengenai pemikiran dari Emil Durkheim tentang sosiologi hukum. Emil Durkheim yaitu di sini membuat suatu pemikiran tentang sosiologi hukum itu yaitu fakta sosial. Fakta sosial yang dimaksud Emil Durkheim di sini berbeda dengan seperti biasanya. Di sini Emil Durkheim yaitu berpendapat fakta sosial itu abstrak, tidak tampak, tetapi dia mampu memaksa dan mengikat masyarakat. Contohnya yaitu nilai budaya, sosial budaya, yang mana di situ tidak tampak, akan tetapi dia di situ memaksa dan mengikat. Contohnya yaitu apabila seorang yang lebih muda lewat dari hadapan seorang yang lebih tua, dia di situ akan membungkukkan badannya. Itu dia contoh fakta sosial oleh Emil Durkheim. Selanjutnya ada juga pemikiran Emil Durkheim tentang solidaritas sosial, yang mana ini terbagi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik di sini yaitu kesatuan masyarakat yang digabungkan ataupun disatukan disebabkan oleh kesamaan-kesamaan. Contohnya ya di sini yaitu seorang petani, bagaimana mereka cara menanam, cara panen. Di situ akan mereka disatukan yaitu dengan cara penanaman padi. Itu adanya kesamaan-kesamaan. Dan ini pun selalu terjadi pada masyarakat perkampungan. Nah, selanjutnya yaitu solidaritas organik ini yaitu disatukan oleh perbedaan-perbedaan. Contohnya di sini yaitu selalu terjadi pada masyarakat perkotaan, yaitu memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Seumpamanya seorang dosen sakit, dia pastinya akan memerlukan seorang dokter. Di situ adanya yaitu solidaritas organik, yaitu kesamaan berdasarkan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, kesatuan maksudnya. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada pemikiran Max Weber. Pemikiran Max Weber yaitu merupakan Max Weber ini terkenal yaitu tokoh sosiologi yang dianggap radikal. Kenapa demikian? Karena sebelum Weber hadir, objek kajian sosiologi hukum itu pada awalnya yaitu masyarakat, akan tetapi Max Weber menyatakan objek kajian sosiologi itu individu. Mengapa Max Weber memberikan suatu argumen seperti ini? Karena Max Weber berkomentar, bagaimana bisa kita mempelajari masyarakat sementara masyarakat itu berisi individu. Pemikiran dan
perasaan yang dan berbeda, pemikiran dan perasaan yang berbeda, maka muskil ataupun tidak mustahil mengkaji masyarakat, maka yang otentiknya lebih baiknya yaitu individu. Itu menurut Max Weber. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskah yang Anda pahami tentang tipe-tipe hukum menurut teori pembangunan hukum yang digagas oleh filosofi Nonet dan filosofi Zonix. Baik, Nonet dan Seinik memperkenalkan 3 tipe hukum dalam teori pembangunan, yaitu tipe hukum represif, otonom, dan responsif. Baik, tipe hukum represif yaitu yang mana tipe hukum ini diartikan sebagai tipe hukum penindasan, karena di sini yang berperan dalam penentuan suatu hukum itu yaitu dikuasai oleh si penguasa tersebut. Dia yang akan menentukan wajah hukum di suatu tempat dia tanpa adanya kompromi dengan masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga di sini masyarakat sedikit partisipasinya dalam hukum. Selanjutnya yaitu tipe hukum otonom. Tipe hukum otonomi ini berbeda dengan represif. Memang di sini berganti bukan lagi kepada penguasa, akan tetapi di sini berperannya wajah hukum berganti menjadi sistem negara. Di sini ikutnya masyarakat, sehingga di sini disebut sebagai rule of law. Jadi tipe hukum otonom ini mungkin menjadi penengah bagi masyarakat dan penguasa, karena di sini turut sertanya oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah, sehingga dalam penyelesaian masalah melalui prosedur tertentu. Mengenai dari tipe hukum represif dan tipe hukum otonomi ini biasanya terjadi kepada suatu negara yang mana di situ masih baru berkembang ataupun berdiri, karena di situ kurangnya elit penguasa dalam pemahaman hukum. Selanjutnya yaitu mengenai tipe hukum responsif. Tipe hukum responsif ini yaitu kompetensinya menjadi ukuran bagi warga masyarakat yang memiliki akses berpartisipasi dalam segala hal sistem kemasyarakatan. Pada tipe hukum ini dikenal istilah keadilan substantif. Sinonets dan Seinix ini menganggap tipe hukum responsif ini yang cukup baik daripada tipe-tipe yang sebelumnya. Karena di sini sudah mengacu yaitu demokrasi, adanya kebebasan, bolehnya memberikan pendapat dari masyarakat itu sendiri. Baik. Yang ketiga, dalam menganalisis masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan struktur sosial dan dinamika sosial. Jelaskan yang Anda pahami tentang kedua pendekatan ini. Baik. Untuk menganalisis masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu struktur sosial dan dinamika sosial. Yang mana di struktur sosial ini yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok, yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, dan kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial, atau bisa juga diartikan sebagai tatanan sosial yang di dalamnya berkaitan hubungan timbal balik antara status dan peran. Itu dia untuk mengetahui ataupun menganalisis masyarakat. Selanjutnya yaitu dinamika sosial. Dinamika sosial tersebut disebut itu juga perubahan sosial, yang mana merupakan cara-cara hubungan antara orang per orang atau kelompok saling bertemu dan menentukan suatu sistem apa yang akan terjadi apabila adanya perubahan, sehingga konsekuensinya menggoyahkan cara hidup yang sudah ada. Itu merupakan dinamika sosial. Yang keempat yaitu jelaskan yang Anda pahami tentang bagaimana proses terjadinya perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap perubahan hukum. Baik,
Terjadinya perubahan sosial ini yaitu disebabkan dua perkara, yaitu bisa disebabkan oleh intern ataupun bisa disebabkan oleh ekstern. Yang mana intern ini yaitu berasal dari masyarakat itu sendiri, sedangkan ekstern yaitu dari masyarakat luar. Contoh dari sebab perubahan sosial yang intern yaitu contohnya pertumbuhan atau perkurangan penduduk, ataupun konflik, ataupun karena revolusi. Itu merupakan dari penyebab perubahan sosial yang intern. Selanjutnya yaitu adapun sebab eksternnya perubahan sosial itu yaitu dapat mencakup berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat yang lain, ataupun peperangan. Itu yang menyebabkan adanya perubahan pada sosial. Selanjutnya yaitu saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan seterusnya. Dengan adanya perubahan sosial, maka dapat mempengaruhi juga perubahan hukum, karena di situ adanya tindakan-tindakan dari masyarakat, yang mana tindakan itu pasti melakukan suatu, baik dia itu pelanggaran hukum ataupun tindak hukum. Masuk kepada soal yang nomor 5, jelaskan yang Anda pahami tentang hubungan hukum dan masyarakat serta fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa. Baik, hubungan hukum dan masyarakat ini akan mengingatkan kita kepada suatu ungkapan dari Marcus, yaitu ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan suatu hukum. Begitu juga hukum yaitu membutuhkan suatu subjek agar hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Itu yaitu hubungan antara hukum dengan masyarakat. Selanjutnya mengenai fungsi dan penyelesaian sengketa hukum. Fungsi hukum dan penyelesaian sengketa yaitu yang mana persengketaan misalnya itu bisa terjadi antar keluarga, baik itu masalah perkawinan ataupun warisan, yaitu penyelesaian. Adapun cara penyelesaian sengketa ini bisa melalui cara formal, yaitu bisa kita bawa ke pengadilan, ataupun orang yang bersangkutan sendiri menyelesaikan permasalahan sendiri, yaitu dengan cara damai. Selanjutnya karena hukum berfungsi sebagai alat mengecek benar tidaknya tingkah laku dan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang merupakan penyimpangan dalam hukum dan mana yang benar dalam hukum. Itu dia mengenai penyelesaian persengketaan. Baik, demikianlah ujian akhir semester saya dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.